Selamat datang di channel Roto Power. Hari ini kita akan membahas sebuah soal pada mata kuliah getaran mekanis. Nah, soalnya sudah Anda bisa lihat di layar. Nah, di sini yang diminta adalah Anda diminta untuk menghitung frekuensi pribadi dari sistem tersebut, ya. Nah, sebelum kita mulai, perhatikan diagram pi yang terlihat di situ. Yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah ini adalah 90% pelajaran kinematika dan kinetika atau kinematika dan dinamika sering dikenal, dan itu memakan 90% dari yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah ini. Getaran mekanis sendiri hanya punya porsi atau punya andil kontribusi 10% saja. Ya, jadi kalau Anda punya kesulitan dalam mencoba untuk mengerti masalah ini dan pemecahannya, besar kemungkinan, 90% kemungkinan adalah karena Anda kesulitan di kinematika dan kinetika. Nah, baik, segera kita mulai. Beberapa asumsi, ya. Asumsinya adalah seperti kita lihat di sini. Asumsinya, nah saya mau inikan dulu. Asumsinya adalah semua puli yang ada di situ tidak bermassa. Ya. Lalu yang kedua, tali tidak slip terhadap puli. Itu dua asumsi utama. Nah, dengan dua asumsi itu, sekarang kita maju. Nah, maju. Langkah pertama selalu dimulai dengan analisa kinematika, gerak seluruh benda yang ada di dalam sistem yang akan kita pecahkan. Gerak itu apa? Sudah Anda pelajari. Gerak adalah gabungan dari atau terdiri dari posisi, kecepatan, dan akselerasi. Ya. Nah, untuk kinetikanya, kita tahu bahwa kita akan menggunakan hukum Newton kedua. Gaya sama dengan hasil perkalian massa dan akselerasi. Kita sudah mengasumsikan tadi kedua puli tidak bermassa, dan demikian juga pegas diasumsikan tidak bermassa. Sehingga satu-satunya benda yang akan dapat dikarakterisasi dengan hukum Newton kedua adalah si blok dengan massa M1 tersebut. Sehingga kita mengkonsentrasikan kinematika kita pertama pada blok ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mengidentifikasi gerak apa saja yang bisa terjadi pada benda yang kita amati. Nah, di dalam soal ini jelas balok diasumsikan bergerak vertikal ke atas dan ke bawah. Ya, oke. Kalau gitu, kita sekarang harus menggambar panah vertikal seperti yang terlihat di yang biru ini. Ya, itu panah vertikalnya. Lalu kemudian kita harus mengasumsikan arah positifnya. Boleh ke atas, boleh ke bawah. Ya. Kita asumsikan ke bawah. Seperti yang sudah disarankan oleh soal. Nah, kemudian setelah kita menggambar panah ke bawah ini, kita memberitahu geraknya arah mana, positif arah gerak itu kemana. Kita kemudian memberi label. Panah biru ini mengindikasikan apa? Ya. Posisi, kita tulis X. Kecepatan, kita tulis V. Dan akselerasi, kita tulis A. Dan ketiganya punya arah positif yang sama, yaitu ke bawah. Kita maju ke berikutnya. Ya. Nah, benda berikutnya yang kita analisa adalah puli yang kecil itu, yang di atas, ya. Nah, di mana kelihatan bahwa ada pegas yang tersambung ke puli. Kita tadi mengasumsikan tidak ada slip antara puli dengan tali. Nah, karena tidak ada slip, gerakan tali sama gerakan puli harus sama. Nah, sehingga sekarang kita perhatikan. Yang pertama kita perhatikan titik yang atas. Nah, ini di sini. Nah, itu.
Nah, itu harus sama gerakannya dengan tali yang di atas. Sementara tali yang di atas itu diam karena dia seperti kita lihat di sini terikat di tembok. Maka posisi yang di atas ini, puli, titik di atas itu juga harus diam. Ya, sudah. Satu. Lalu kemudian kita lihat titik yang di bawah. Nah, ini tentunya bersama bergerak dengan tali yang di bawah juga. Nah, yang ini. Nah, berarti sama dengan gerakan tali yang ada di puli ini, berarti sama dengan gerakan tali yang ada di puli tersebut. Nah, sementara kita lihat pada yang terakhir, ini dia terikat dengan M1 sehingga gerakannya pasti sama dengan gerakan massa yang terlihat di situ, yaitu X1, yang beda hanya arahnya. Nah, kemudian kita gambar. Oke, kalau gitu ini panahnya ke arah seperti yang terlihat di sini. Nah, besarnya berapa? X1. Sudah itu dulu. Nah, kemudian setelah kita tahu gerakan puli yang ini, kita mau tahu gerakan titik pusat puli ini. Kenapa? Karena terikat dengan pegas. Ya, seperti Anda lihat di sini, pegas. Nah, setelah kita tahu berapa besar gerakan pada titik atas dan bawah puli, kita sekarang mau tahu yang di titik tengah, karena dia terikat dengan pegas. Mata kuliah kinematika mengajarkan Anda di bab 2 atau di kinematika partikel bahwa puli yang kita asumsikan bergerak dengan tali tanpa selip mempunyai karakteristik kesebandingan kecepatan berupa kesebandingan segitiga. Sehingga seperti yang kita lihat di sini, ada segitiga yang akan mendikte bagaimana gerakan masing-masing titik sepanjang garis vertikal tersebut. Nah, kita langsung saja, kalau kita lihat di sini, pegasnya itu terikat ke senternya puli, sehingga kita mau tahu berapa kecepatan senternya puli. Ya sudah, kita identifikasi di mana senternya, seperti itu. Ya, lalu kemudian kita buat garis segitiga, ya, dari sini, dari garis ujung E1 sampai 0 di sini. Ya. Nah, dari situ kita tahu berarti dia sepanjang ini. Dan dari segitiga terlihat bahwa perbandingannya adalah 1:2. Dengan kata lain adalah regangan yang dialami pegas besarnya adalah setengah dari gerak yang dialami oleh balok M1. Ya. Nah, sehingga kita punya persamaan yang bawah dan saya kasih bintang ini, yang menyatakan gerakan puli adalah 2 kali dari gerakan pegas. Itu. Nah, saya kasih bintang karena nanti kita akan pakai lagi. Jadi ini persamaan yang akan kita pakai di slide-slide. Setelah kita melakukan analisa kinematika, langkah berikutnya di dalam mata kuliah kinetika adalah menggambar diagram benda bebas untuk setiap benda ataupun gabungan benda yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, kita pertama mau melihat puli yang tersambung ke pegas, ya, sehingga kita ingin tahu seperti apa diagram benda bebasnya. Kita gambar di sini, kelihatan ada gambar pulinya. Nah, karena kita mengasumsikan bahwa puli ini tidak bermassa, maka satu-satunya hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton yang pertama. Resultan gaya harus sama dengan 0.
untuk benda yang tidak bermassa. Kita tadi mengasumsikan pulinya tidak bermassa. Sehingga dengan mudah kita mengaplikasikan prinsip-prinsip kesetimbangan dalam statika seperti terlihat pada di gambar di slide ini. Ya. Nah, yang penting buat kita tentunya adalah yang 2T ini. Kenapa? Karena gaya itu adalah gaya aksi reaksi antara puli dengan pegas. Sehingga pegas pasti akan menerima gaya yang sama sebesar 2T, hanya arahnya kalau di gambar ini ke kiri, yang dialami pegas adalah ke kanan. Diagram benda bebas. Maju lagi, gambar pegasnya seperti Anda lihat, dia mengalami gerakan ke kanan sehingga dia teregang. Nah, pegas juga tidak bermassa sehingga satu-satunya hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton pertama. Resultan gaya sama dengan 0 dengan diagram benda bebas seperti terlihat pada slide ini. Nah, kita sudah tahu gaya yang bekerja pada pegas, kita sudah tahu pergangan yang dialami pegas, kita sekarang menghubungkannya dengan persamaan pegas, yaitu gaya sama dengan kekakuan pegas dikalikan regangan pegas. Nah, kemudian regangan pegasnya tentunya X2 seperti terlihat di sini. Nah, kita ingin X2 ini kita substitusi dengan X1, sehingga kita mendapatkan persamaan yang lagi-lagi saya kasih bintang. Karena nanti kita pakai lagi. Jadi itulah gaya dan regangan yang terjadi pada pegas. Dan sekarang kita maju ke benda berikutnya, yaitu balok. Ya. Kita gambar diagram benda bebasnya seperti terlihat di sini. Ya. Nah, gaya yang bekerja pada balok ini adalah gaya aksi reaksi dengan tali. Ya. Nah, tentunya Anda bertanya, loh Pak, kok kan harusnya ada gaya berat? Ya. Nah, kok nggak dihitung? Dalam getaran mekanis, gaya berat hanya mempengaruhi posisi kesetimbangan. Ya. Nah, kemudian segala sesuatunya diukur dari titik kesetimbangan ini. Sehingga gaya pada saat kita mulai mengukur, sebetulnya gaya berat sudah terakomodasi. Sehingga tidak perlu lagi digambar. Dan itu di buku teks getaran disebutkan. Dan ini Anda catat, kalau memang Anda tidak mengerti. Gaya berat selalu dieliminasi. Karena apa? Karena kita sudah mulai dari pegas yang tidak panjang bebasnya, tapi sudah sedikit teregang. Karena adanya gaya berat tersebut. Kemudian, sekali lagi kita lihat, berarti kita sekarang lengkap untuk blok ini. Kita punya gambar gayanya, kita punya gambar geraknya. Tinggal kita kasih hubungan gaya dengan gerak ini melalui hukum Newton kedua. Nah, itulah persamaannya, hukum Newton kedua. Saya kasih bintang karena nanti kita pakai. Dan konvensi utama atau konvensi yang sering dipakai di mata kuliah getaran mekanis adalah menggunakan notasi yang menggunakan dot notation. Jadi, untuk akselerasi, dia tidak menulisnya berupa A, tapi dia menulisnya berupa turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Dan di kinematika Anda sudah diajari ini. Di dalam getaran, lebih diutamakan menuliskan akselerasi dengan notasi X double dot. Kalau Anda tanya kenapa? Karena ini nanti akan dihandle secara matematis oleh ilmu yang namanya persamaan diferensial. Anda sudah belajar itu di matematika, ya, dari kalau nggak salah matematika di semester 3, kalau saya nggak salah. Nah, jadi karena akan dihandle oleh ilmu matematika ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa, maka notasinya kita sesuaikan dengan yang biasa dipakai di ilmu ordinary differential equation tersebut. Nah, baiklah. Dan tentunya Anda bisa tahu nanti pasti tegangannya
dieliminasi, ya. Anda sudah bisa menerka, pasti nanti tegangan ini, nah, diganti dengan X1 juga, ya. Nah, demikianlah, tebakan Anda benar, ini persamaan dari yang berasal dari hukum Newton kedua. Dan karena ini akan ditangani oleh persamaan diferensial, maka kita menuliskannya juga menggunakan style yang dipakai di persamaan diferensial, yaitu apa? Meletakkan semua suku yang ada variabelnya di sebelah kiri tanda sama dengan, dan yang tidak ada variabelnya di sebelah kanan tanda sama dengan, ya. Jadi itu sebabnya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian untuk khusus getaran mekanis, kita normalisasi dengan cara membagi dengan sebuah besaran sehingga koefisien dari akselerasi sama dengan 1. Dan persamaan yang kedua ini memperlihatkan hal tersebut, ya. Semua suku dibagi dengan M1. Kenapa? Supaya koefisien dari X1 double dot akselerasi sama dengan 1. Dan kemudian kita konsentrasi di koefisien dari posisi, ya. Nah, koefisien ini merupakan kuadrat dari frekuensi pribadi, dan dengan mudah kita mendapatkan frekuensi pribadinya adalah akar dari koefisien posisi pada persamaan diferensial setelah dinormalkan menjadi persamaan yang koefisien akselerasinya X1 double dot sama dengan 1. Demikianlah prosedur atau perjalanan sampai pada solusi ini. Dan saudara melihat sendiri, 90% dari langkah yang kita lakukan adalah langkah-langkah yang sudah dipelajari di kinematika, kinetika, dan dinamika, dan otomatis juga ada statika. Sampai ketemu lagi pada persoalan yang lain.